Harus nge-like supaya muncul arah pesawatnya. Kita bakal lihat kali ini tampaknya potongan pesawat terlihat ataupun kalau di saya sih terlihat jelas, saya udah nge-like gitu ya. Iya. Terlihat jelas ya, ini potongan ke arah Mongna yang berarti tim-tim akan cukup fair potongannya kali ini. Gue masih penasaran akankah ada warna-warna yang nyatu, tapi tampaknya game over akan turun di Paradise? Ya tidak. Bootcamp Iya. ada yang kontes tadi bootcamp. Bootcamp. Sebentar. Enggak, bootcamp aman. Sebentar, kalau bilang bootcamp aman, Morphe masih di sana ya? Iya, Morph di sana. Itu West Bandits kenapa enggak dia terbang. Boxnya kosong. Info aja. Enggak sih, masih ada sih. Enggak. Tapi ada Paudi ke sana. Ada ke sana. Wih, Oke, tampaknya Rimo bakal perangan, tampaknya game over malah dipulangkan ke arah lobby. Oh iya, karena dia tahu kan si game over memang di Paradise tadi dari awal. Iya. oke, ternyata Rimo Bima yang memukul mundur game over. Iya, gue kira game over bakal tubruk langsung loh ke tengah-tengahnya perang gitu kan. Enggak. Tapi ya dia udah kehilangan satu player, ini pasti membuat diri mereka juga gonjang-ganjing ya. Harus melaksanakan plan B juga. Yang namanya Battle Royale emang nggak bisa tuh yang namanya cuma punya satu plan. Emang harus punya dua plan. Andai kata ada terjadi tabrakan seperti ini ya, dia harus punya plan backup lagi. Betul. Kita balik lagi nunggu juga dari tim Rimo sedang mungkin menyisiri dikit ya, memastikan bahwa tempatnya kosong sebelum mereka lanjut looting atau merotasi. Dan dari game over pun sudah mulai terpantau sedikit mundur keluar dari area Paradise-nya. Sementara waktu kita sudah melihat kali ini, waktu sudah menunjukkan 2 menit yang baik lagi namanya Sunhawk, zona akan bergerak dengan sangat lambat. Yes, sangat lambat dan kali ini juga circle-nya menguntungkan untuk Semua tim. ya, karena terlalu condong ke arah Pulau Bravo. Betul, tapi itu ya kali ini dari tim Unknown ya, Hunters, mereka nggak membiarkan tim BFD looting sampai luas banget karena Lakawi diambil. Menarik. Oh, HDR pengen tumbangin tadi ya kayaknya. HDR kan ada di Painan. Oh. Painan kan biasanya diambil sama Hunter. Mau ditumbangin mereka tadi, Langsung mundur ya? ibaratnya all or nothing gitu loh, kayak all in, gue masuk, gue tubrukin lu. Ternyata kosong. Oh, iya. Soalnya HDR kan di posisi keempat. Ya, Unknown di Unknown-nya posisi ketiga. ketiga ya? Ketiga. Oh ya ketiga. Mau ditabrak tapi ternyata wow. Kayaknya udah mungkin saya geser. mikir kayak gue all in gitu kayak Iya. kan emang gue harus main bagus dan musuh gue harus tumbang. Gimana kalau gue aja yang tumbangin musuhnya biar pasti. Wah, gokil. Mau ditabrakin tapi ternyata tidak Hilang ada dia. orang. Hilang. Di ghosting. Kosong loh, Painan nggak ada orang nih tiba-tiba, yakin nih gitu. Gagal. Coba dicek di bawah-bawah rumahnya itu ada. Tapi menarik sih, ternyata Hunter pun punya backup plan dan mereka udah antisipasi hal itu gitu loh sebelum hal tersebut terjadi. Ya, gue pengen cari West Bandits, biasanya ada di Hatin. Oke, West Banditsnya juga pindah. Bandits, iya. Iya, karena kemarin kan mereka ditabrak X-Cube kan di sana. Oh iya, Ingat betul. kalau yang tiba-tiba si Oji nge-jinx. Iya. Oh iya. Nah. Ada inner juga di atas itu kan ya. Mereka satu arah sih, satu arah emang dari atas itu. Ya, dan kalau kita lihat juga dari Bonafide belum ada yang nabrak sama sekali. Dan di bagian Quarry juga kosong. Harusnya ini enak sih buat semua Iya. tim. Kecuali ya kayak tadi yang Om bilang juga mau ada yang sweeping. Sweeping. Tapi so far so good lah untuk semua tim, cukup aman. Gue rasa untuk circle pertama harusnya nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Paling Paudi mungkin bakal coba nahan-nahan lu tim-tim lain. Gue nggak tahu ya apakah Paudi bakal coba bermain barbar atau mereka bakal bermain lebih santai. Tapi kan ini dari tim Paudi, Mizu udah main lagi. Mizu main lagi, berarti Kigore harusnya beristirahat ya. Iya. Soalnya kalau dari tadi kan kita lihat tektokan yang bergantian adalah Mizu dan Kigore. Betul. Alright, dan Voin masih tetap dengan strategi yang sama dari bagian tambang. Ruins pun kosong. Harusnya sebelumnya ada siapa yang isi Ruins ya? HDR ya? HDR kan? HDR ya. Oke, berarti Ya, Ruinsnya HDR. jadi kosong gitu. Oh, tapi HDR bermain cukup agresif ya. Tampaknya kalau dari mata kita terlihat ya, mereka sudah mengambil center circle dan lagi mulai masuk ke dalam compound-compoundnya. Ya, dan bahkan itu posisi dari HDR bagus banget kan, mereka bisa dapetin orang yang mau keluar dari bootcamp ataupun mau masuk ke dari Atau bootcamp. nyebrang dari bukitnya. Yes, itu dia. HDR benar-benar butuh poin nih, nomor 4 nih. Iya. HDR butuh poin juga karena dari positioningnya sendiri pun mereka di poin kentang gitu kan, kepalang tanggung. Dan juga ternyata 69 masih cukup aman dan nyaman di area sekitaran ban juga. Belum ada AIDS ternyata kali ini dari Rimo yang harus bertemu dengan West Bandits terlebih dahulu. Oh my god, West Bandits satu player udah berhasil di takedown, trading rock pun terjadi. WB
B berada di positioning yang cukup berbahaya juga. Mereka berada di hashtag 3. Iya. Oke. Ini udah bakal lihat nih kali ini ya. Sebentar, Tampaknya dari WB WB bakal langsung diserang sama Rimo juga. Bijaksa lumayan low. Apakah dari tim Rimo bakal nge-push full atau enggak nih? Yes, karena udah mulai pincang juga satu persatu. Mereka ibaratnya ini sekarang 3 player sama-sama aktif ya. Dan saling nge-lock juga satu sama lain juga antara Lil Boy. Dan berusaha untuk melakukan end terhadap satu player jauh di depan sana. Tapi tidak boleh sampai overpick atau pick terlalu lama. Karena itu akan membahayakan dirinya sendiri. Yap, kita bakatkan juga dari WB. Masih ada flanker di bagian high ground. Lil Boy menahan tim Rimo. Tidak bergerak dengan terlalu bebas. Tapi Lil Boy perlu berhati-hati juga. Dia nggak boleh sampai ke take down. Karena dia berada cukup jauh dengan member-member lainnya. Tapi jauh di belakang karena lobby. Tapi Kevin juga bakal ditumbangkan oleh Vinsmoke kali ini. Rimo tinggal menyisakan 2 member yang masih aktif. Zhang dan juga Jaksa. Tapi kali ini hanyalah seorang Jaksa. Can he do it? Can he save the day again? Jaksa melawan dunia kali ini. Wow, Jaksa langsung keluar aja dari rumahnya dan itu dia tidak berhasil untuk bertahan lebih lama lagi. Rimo Bima harus mengakhiri perjalanannya di hashtag 16. Iya, dan tambah kita bakal gani juga dari tim Morph sudah keluar dari area pertahanan mereka, sudah berdekatan dengan tim Genocide. Apakah mereka bakal fight atau dari tim Morph bakal menghindari saja clash-nya? Morph juga butuh poin kan ya, karena juga di posisi mereka adalah di posisi poin-poin kentang. Minimal mereka harus bisa dapetin sekitar 30-an poin kalau memang mereka mau menyabet posisi ketiganya. Dan sementara waktu posisi ketiga udah mulai nambah poin lagi. West Bandits tadi kan barusan aja menyapu bersih Rimo, berarti harusnya memberikan angin segar kembali untuk West Bandits. Ya, dan ini kayak ngebuat HDR bakal lebih deg-degan lagi karena untuk sementara kayak dari HDR mereka masih berada di bagian tengah, jadi mereka harus berhati-hati juga jangan sampai kompon mereka ditabrak sama tim yang lain. Tapi ada clash juga terjadi di mana game over mulai terpantau lagi dan lagi di antara HDR juga. HDR pasti pengen memaksimalkan game kali ini. Mereka gagal mendapatkan target mereka, yaitu ada unknown hunters. Tapi kita bakal ini target kedua sudah terpantau, sudah di lock juga. Ini dia i4 mengejar juga tim game over. Tapi i4 lumayan low, perlu menutup angle. HDR lainnya mulai di backup juga dan di belakang ada Lapar dan kawan-kawan yang mulai pelan-pelan menekan pergerakan dari tim game over. Yes, HDR butuh poin dan mereka butuh kill ini. Mereka masih langsung saja mencari dan mencari, tapi dari Gens sudah mulai melemparkan utilities yang pertama ke arah depan. Reclass pun berhasil diamankan 2 melawan 3, 2 melawan 4 kali ini. Apakah mampu? Maxia sudah mulai maju ke depan sana dan bakal digocek-gocek oleh Four dan juga satu player berhasil diamankan dan menyisakan last man standing Irland. Itu dia again and again. Ini entah derby yang keberapa antara HDR dan game over. Betul, tapi kita berpindah dari satu fight ke fight lainnya. Kita bakal pindah ke XCB dan juga ada tim WB yang kali ini terpaksa fight di daerah open. XCB punya high ground advantage, tapi dari WB punya full compound advantage. 5 kill untuk tim WB, spray down ke arah XCB yang sudah kena posisinya. Coba men-secure killnya dan XCB harus menyisakan satu member saja di sisi high ground. Yes, ternyata West Bandits bermain dengan sangat lepas di match kali ini. Benar-benar cukup menggila dan agresif sekali. Setiap ngeliat orang langsung disapu bersih. Bahkan XOXO menjadi last man standing, juga last man proning untuk sementara waktu masih berada di bagian atas, sudah mulai menyelimuti smoke juga ke arah badannya. Tapi player-player dari West Bandits langsung mencari Vinsmoke di depan sana, langsung melakukan spray down dan itu dia XCB pun dipulangkan oleh West Bandits. Yap, kita bakal lihat juga dari tim Paudi sudah turun ke bawah di mana mereka bertemu dengan tim HDR. HDR mendapatkan perlawanan yang cukup berat kali ini dari Paudi yang datang dari sisi belakang dengan kondisi yang sehat banget. Yes, masih cukup prima juga, belum melakukan fight, tapi ternyata cannot mengspot satu player depan sana, berhasil dipulangkan, tapi ternyata ada backup fire juga dari HDR mau menghentaskan pergerakan dari Cannot, dan dari Kingu pun akan melakukan follow up untuk melakukan Cannot sementara waktu, dan harusnya sih 2 player yang tersisa dari HDR cabut dan kabur. Yap, kita bakalkan juga dari tim HDR dengan 2 member tersisa bakal coba cabut, menyelamatkan chance satu-satunya mereka untuk coba lolos ke top 3 kali ini. Yes, dan sementara itu di sisi lain juga bakal ada yang bertemu Boom dan juga Voin. Kali ini berada di open field, dan dari Voin pun masih melakukan split positioning. Mungkin adalah saat yang tepat, tapi ternyata tidak. Ikiar pun ter-takedown sebelum berhasil untuk menyentuh dari compoundnya, dan Ken pun udah mulai touchdown ke dalam rumah ini. Masih berusaha mencari dan melakukan spray ke arah depan, tapi ternyata Embot yang berhasil untuk mendapatkan vision ke arah Ken. Tapi Ken dengan uzinya begitu tajam berhasil memulangkan satu player dari Voin. Tapi itu bakal dari tim Boom tampaknya masih harus nge-revive Ikiar yang posisinya kenok di daerah yang cukup terbuka. Dari Embot bakal pindah compound, bakal coba buying time sedikit dan menunggu backup dari teman-temannya. 2 member lain Voidnya belum datang, dan tampaknya dari tim AE bertemu juga dengan tim Morph, tinggal menyisakan 2 member mereka. Wow, ternyata
perangnya terjadi di mana-mana ya, saling mengunci satu sama lain dan terjadi hunting kill juga, pemburu kill di sini. Dari aimbot pun masih bertahan tapi ternyata connect granat dari seorang Fonbit membuat seorang aimbot tidak bisa mampu bangkit lagi dan Justin pun sedikit tarik mundur, mungkin akan repositioning atau disengage, tapi kita lihat dulu kali ini dan melakukan spray kembali ke arah depan juga, masih mengelok ke arah depan, blind spray memberikan tekanan terus-menerus ke arah Volker yang lagi berusaha berlindung di belakang batu. Iya, kita bakal kayak juga dari seorang Justin masih melakukan boosting terlebih dahulu karena Blue Zone akan sedikit mengikis nyawa dia. Dan apakah dari tim Point gak mau ambil resiko, bye-bye aimbot, ditinggal dulu sebentar waktu. Dan kali ini Debs dan juga Justin akan berlari coba masuk ke arah ujung dari play zone-nya. Meskipun zona pertama sebenarnya gak sebegitu sakit juga. Yes, mungkin karena mereka nggak punya first aid sama sekali, kayak Debs cuman punya bandage 10. Jadi kayak mereka mikir, daripada ntar gue sulit banget buat melakukan healing, mendingan gue berusaha untuk touchdown dulu ke dalam circle, dan circle-nya pun tidak ganas. Betul. Kayak ya udah gitu aja. Geli-geli aja ya. Gitu aja, mengecil dan tidak terlalu menjauh. Sementara itu di sisi lain Morph dan juga Aero kali ini masih bertemu, masih saling ngotot-ngototan, masih saling ngelok juga dari Super Una, masih mencari informasi. Zabrol terlihat kepalanya masih belum di-spray, ditahan aja, tidak ditembakin. Bersabar, tahan Super Una, karena bentar lagi chance bakal datang kalau dari tim Morph berani ngepick kepalanya, atau jangan-jangan Zabrol tahu posisi di Super Una, bener aja udah tahu dia sebenarnya. Udah tahu posisinya dan bahkan kayak Super Una nungguin call dari teman-temannya yang berada di belakang sana dan siap untuk melakukan backstage terhadap Morph dan lemparan utility satu sama lain, ada granat dan bertukar juga dengan molotov, tapi Super Una masih dengan sangat sabar menunggu di belakang batu. Kita bakal kayaknya Super Una masih coba untuk menjadi ujung tombak dari penyerangan tim Aero. Bom dikokang, kita bakal kena targetnya. Zabrol yang berada di atas batu, lemparan ke depan ke Zabrol, dedar, saatnya belum menemukan targetnya. Zabrol sedikit back off dan kali ini coba untuk mencari angle yang lebih tepat ke arah Super Una. Dan Super Una pun tidak berpindah, batunya masih di batu yang sama juga dan Zabrol masih mengunci juga ke arah depan, tapi Super Una sudah berusaha untuk melakukan repositioning. Pas banget timingnya Zabrol, lagi ketutup angle shootnya, tapi kayaknya Zabrol berusaha untuk mengejar dan berlari, tapi masih belum menemukan Super Una yang berada di bawah, ternyata sudah berpindah tempat. Iya, tapi kita bakal kalian juga dari seorang Zabrol kembali bertemu dengan Super Una. Tapi di mana backup lainnya? Di mana Morph lainnya? Di mana dari tim Aero lainnya? Menarik ya, karena mereka semua melakukan split positioning yang begitu jauh di bagian open field. Oh iya, dan buat AE yang lain mungkin mereka masih ngelewatin di bagian jembatan sih sebenarnya. Jadi ini jauh banget dan Super Una harus menjaga dirinya seorang diri. Nah, tanpa ada itu backupan dia. yang menurutku agak tinggi banget untuk risiko tersebut tanpa adanya kayak reward yang cukup berarti untuk Super Una. Misalnya dia bisa ke pick off di sana juga. Dan satu fun fact untuk di Sunlock kita, peringkat 1 dan kedua ini bermain sangat safe sekali. Peringkat 3 dan juga peringkat keempat ini lagi mati-matian buat dapetin point kill. Ada yang lagi bertahan, ada yang lagi mengejar gitu Iya. kan. Tapi kita lihat sekarang juga dari tim Unknown Hunters ya. Mereka enak banget loh dari arah Paradise. Nanti mereka bakal masuk. Dan itu bakal bener-bener enak banget sih mereka masuk ke arah zone. Tapi kita bakal dari tim Inner juga. Mereka masih pengen mencapai target mereka. Top 5, top 6 lah kata mereka tadi kan. Yes, betul. Coba dimaksimalkan juga dengan menambah meracik point kill dengan point placement mereka. Di sini Leo lumayan sekarat, masih tembak-tembak terus juga oleh tim Inner. Matetski masih mencari targetnya through the smoke, tapping, tapi hit marker belum sampai muncul-muncul. Bener banget, dan ini emang membuktikan ya sedari tadi semangat juang dari Inner Vision ini tidak pernah mati, tidak pernah redup, masih terus semangat untuk mencari point kill. Wah, smoke-nya udah pudar. Harusnya positioning dari 69 sedikit terbuka juga, tapi mereka masih ngempern aja di belakang Archer Tower, tidak langsung melakukan pergerakan yang signifikan. Bahkan Void dan Boom juga masih fight dan Boom yang harus dipulangkan oleh Void. Ya, what happened dengan tim Boom kali ini? Langsung dipulangkan dan itulah mungkin akhir perjalanan tim Boom pada kesempatan kali ini ya. Oh yes. Dan karena memang dari segi poinnya juga sudah cukup jauh ya untuk bisa mengejar ketinggalan mereka untuk naik ke atas dari top 3-nya. Dan semakin panas lagi ke bagian tengahnya sekarang dari Aero. Apakah akan melanjutkan untuk fight berhadapan dengan Morph tadi yang sudah meninggalkan arah dari bootcamp. Ini menarik karena Morph, ya kita tahu memang bootcamp masih ada di bagian tengah, tapi Morph memilih untuk meninggalkan lokasi tersebut. Ya, Morph itu tipe orang yang tidak suka di tempat tertutup ya. Sukanya tempat terbuka. Iya. Ya kan?
Iya. Dari kemarin selalu gitu. Open field terus-terusan. Benar. Uh, Dan Tapi, circle-nya. yap, kita bakal lihat juga circle pindah. Ini memaksa Morph juga dari tim Aero kembali pindah posisi. Tapi Zabrol dalam bahaya karena spray super Una yang dari tadi nungguin Zabrol keluar. Akhirnya bisa nembak tapi belum sampai secara utuh di take down. Yes, mungkin timingnya sedikit miss aja dan membuat kehilangan momentum untuk bisa menjatuhkan seorang Zabrol. Dan Super Una, seorang diri aja masih mengikuti pergerakan dari Morph. Kayak di stalking ya. Morph kemana, pokoknya diikutin. Tapi dari kejauhan, dipantau aja terus menerus. Dan sampai mungkin di titik tengah atau mungkin di bibir circle mereka bisa bertemu, ya itu akan dimanfaatkan oleh tim Aero. Iya, tapi dari tim Aero juga mereka kali ini tampaknya masih bergerak juga sebagai terima unit. Tapi lihat dari tim lain tampaknya menangkap anggota dari tim Morph. Morph tapi kemana-mana mereka bergerak ya, selalu bertemu dengan lawan-lawannya mereka. Dan sekarang tinggal menyisakan Zabrol dan juga Ezreal. Yes, Yale masih berusaha untuk di-revive oleh seorang Ezreal juga. Dan ini yang menarik ya, ADR dan juga West Bandits. Ini adalah dua tim yang dempet-dempetan leaderboardnya, berada di posisi yang sama. Ya, pokoknya kalau sampai HDR keluar duluan ke lobby semuanya, Ya, kelar sudah. Iya. Kelar buat HDR maksudnya. iya sih benar. Karena kan harapannya ya tinggal di match ini aja. Betul. Dan West Bandits pun juga tadi udah mengumpulkan pundi-pundi Killpoint yang cukup banyak 8. juga. 8? WP 8. What? Makanya aku juga pas ngomong gitu ngecek kan, WP mana ya? 8. Oke. 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 Oke, kita Oke, cuma jadi bisa semakin ngomong oke. susah gitu ya. Semakin mengejar susah. Posisi ketiga. Ya, ini ibarat lagu semakin ku kejar semakin kau jauh ya. Aku yang semakin ngejarmu. Iya. Lihat jumlahnya, waduh terlalu banyak yang Iya, ngejar kamu. Terlalu banyak yang ngejar kamu, aku menyerah ya. Aku menyerah. Tapi kayaknya semangat dari HDR masih belum redup, dia masih tetap berjuang terus-menerus juga. Betul. Dan dari Uka ini yang dari tadi bermain dengan sangat sabar, lebih berhati-hati daripada biasanya. Dan memang sih kalau kita lihat dari Uka Hunter itu sendiri, mereka lebih banyak bermain untuk rotasi-rotasi, bermain objektif, nggak terlalu banyak huru-hara yang dilakukan. Iya, dan balik lagi untuk HDR ya, perjuangan mereka masih ada juga karena belum selesai sampai selesai. Yep. Pokoknya sampai habis ya, Ya, nggak it's mau pulang. It's not done until it's done. Oh iya, Yeah. asik. Boleh banget. Dan kali ini juga dari Uka Hunter sudah mendengarkan suara tembakan, entah mereka mau mengkontes atau tidak, karena kan ibaratnya mereka sedikit ketakutan juga nih, kalau misalkan gue kontes, gue bakal gambling. Tapi dengan pergerakan dari dua player dari Uka Hunter, mungkin akan dikontes begitu saja. Dari Fionza pun udah mulai memasang granatnya, ada pergerakan yang cukup dekat, PDKT dilakukan oleh Monzo dan juga Heroes, lemparan utilities ke arah depan, tapi masih belum ada yang connect. Ya, kita bakal lihat juga dari lemparan bom tim UK. Belum menemukan targetnya, ada 69. Tim yang cukup barbar kali ini lagi menjaga compound yang akankah terjadi battle atau akan terjadi tarik mundur dari tim Unknown Hunters kali ini ya. Di mana ada 69 kali ini masih juga belum mau keluar dari compound, sedang menggunakan TPP Vision untuk membuka sedikit informasi ke depan dan lebih mengutamakan pick-pick aja. Benar, nggak sampai overpick yang terlalu lama juga karena mereka tahu dua-duanya memang masih butuh poin. 69 juga tidak mau menyerah, mereka masih ingin untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner di map kali ini. Dan Hunter, bener, mereka langsung disengage, langsung tarik mundur dan kayak ya apa ya, bermain benar aman aja gitu. Aman aja, dapetin placement point udah cukup banget sih buat mereka juga sekarang. Tahu nggak gigi kepanjangannya apa? Gue baru tahu loh. Apa Apa? tuh? Gold Generation. Iya kah? Iya. RR yang apa? Ya nggak tahu kalau R-nya, tapi kayak gitu Gold Generation. Lah terus kenapa nama timnya RR? Nah itu saya nggak tahu. Kan kalau lu di tag juga kan. Iya. Dilihatlah. Nanti saya cek ya tagnya. Soalnya lagi bekerja. Oke, dan kali ini juga dari seorang Trust, dia nge-spot ada satu player sih yang sedikit terlambat untuk melakukan disengage, tapi ya angle shootnya tertutup, mau bagaimana lagi dengan mobil kambing yang digunakan. Dari Kantra pun harusnya mereka langsung melakukan pergerakan karena circle mengarah ke Quarry. Wah ini nggak enak banget sih circle-nya. Iya, ini susah sih. Ini benar-benar tengah-tengah quarry. Kalaupun mau ke dalamnya itu benar-benar menjadi apa ya, free shoot lah dari Iya. tim yang ada di atas. Seberang-seberangan pun gampang ketahuan. Jangan pun open, hanya beberapa broken walls sebagai cover. Ini bakal jadi tantangan sih bagi tim-tim yang nggak dapat tempat. Healing bakal jadi opsi terbaik sih menurut gua. Ya dan juga kayak ketika lu masuk dalam quarry dapetin bagian bawah itu udah Open. udah skip sih kalau di bagian bawah tuh kayak udah kayak jadi Itu makanan bersama itu. betul. Dan Siapa itu yang kelihatan duluan udah becek lagi kan? Iya, jadi pelan juga di bawah. becek, pelan, susah bergerak, udah kayak apa ya, trap lah ibarat kita, nggak usah disentuh deh mendingan, kecuali emang bener-bener akhir circle yang harus memaksakan ke sana. Dan sementara juga kalau kita lihat dari Paudi, again and again terlihat di depan sana ada satu player yang terculik. Entah kenapa ya, Paudi tuh kayak nggak pernah sampai survive berempat sampai di detik terakhir Iya. gitu.
Lalu dia kayak keculik di awal-awal ataupun dua orang di awal-awal. Padahal mereka secara firepower menurut gue satu tim yang patut diwaspadai sih. Betul. Secara firepower ya. Apalagi lemparan granat dari Kenot tuh. Ya Ngeri. itu nggak ada obat sih kalau emang lagi on point banget ya. Tapi kali ini dengan circle yang menuju ke arah Quarry terlihat beberapa tim masih agak ragu gitu masuk dalam circle-nya. Gue masuk ada compound nggak? Kalau nggak ada compound gue kemana? Masuk gue lompat ke bawah gitu kan. Dan tampaknya dari HDR pun lapar. Sudah harus di take down kali ini ya. Dan tampaknya dipulangkan ke arah lobby karena mungkin dia lapar juga. Iya, bakal langsung makan aja. Tapi Jaxi masih tersisa di belakang sana. Masih bisa survive harusnya seorang diri. Sementara itu West Bandits yang benar-benar galak banget di game kali ini sudah mengumpulkan 8 poin, masih survive juga. Tadi sempat terspot dan Justin lagi lari-lari menyisiri hutan, tertangkap oleh seorang Ical dan langsung dipulangkan menyisakan Debs 2K seorang diri saja. Ya, sudah bakal dari Debs masih bertahan seorang diri. 12 tim tersisa 38 yang masih live kali ini dengan kondisi HDR dan Void masing-masing tinggal solo warrior mereka. Seberu udah mau terpantau juga peranangan tim Jaron Side, dimana kita bakal lihat dari Seberu Una 5X bakal coba turun ke bawah dan mungkin coba mengambil cover di balik beberapa gudang-gudang yang ada meskipun nggak semuanya masuk ke arah zona. Betul. Dan sementara ini juga kalau kita lihat dari Renalre di depannya sudah ada RR atau GG, tapi ternyata what happened? Ical berhasil memotong player-player dari Aero, langsung saja ditumbangkan dan tidak akan ada perlawanan kembali dari Aero. Yap. Dan kita bakal lihat kali ini juga dari tim Jaron Side masih menahan juga gempuran dari tim lain dan circle pindah sedikit keluar di arah Quarry, tapi lihat semua tim numbuk di sisi kanan yang berarti kita bakal melihat rotasi massal dari semua tim di tempat yang open. Di tempat open dan akan menjadi makanan yang sangat enak buat tim-tim yang sudah mengambil posisi compound di Quarry kiri. Yes, ini terutama mungkin untuk Morph yang kalau dia bisa dapetin positioningnya ini bakal enak banget juga. Tapi dia dari belakangnya bakal masuk juga dari West Bandits. Dan kalau kita lihat di depan layar kaca kalian ada Bonafide yang lagi berjuang juga. Ini tempatnya open field banget ya. Buat nyebrang ke sana ini bakal susah banget. Susah banget sih harusnya, tapi ternyata kalau kita lihat juga dari Kenot pun nampaknya masih berjuang di sini, masih berusaha untuk membersihkan area yang mereka miliki. Dan Uka Hunter pun nggak mau sampai kehilangan player yang masih berusaha untuk di-revive seorang heroes di belakang sana. Dan Morph ini dia yang tadi sudah dikatakan oleh Om Wawa bakal bertemu dengan West Bandits. Ini adalah battle of papan atas, lemparan molotov ke arah depan dari seorang Vinsmoke, masih berusaha untuk membuat Yales tercegat di depan sana. Tapi Ezreal di belakang pohon masih belum terdeteksi juga. Ini adalah fase kelima, ini pedes banget bluesonnya dan ternyata sudah terjadi trading knock. Zabrol juga masih bertahan di depan sana, ada Kay yang lagi berlari-lari juga di dalam smoke, digocek-gocek dan akhirnya Zabrol keluar berusaha untuk menembak, tapi ternyata masih belum ketahuan. Kayaknya ada di belakang sana mencari kembali, tapi Zabrol yang harus terjatuh menyisakan Ezreal seorang diri di belakang sana. Di mana Ezreal bertahan, tapi HDR sudah dipulangkan ke arah lobby dan juga tim Morph dipulangkan ke arah lobby. 9 tim tersisa 24 yang masih live, tapi tim-tim yang lagi mengejar top 3 banyak yang sudah tumbang terlebih dahulu. Yes, itu adalah posisi 4 dan hadir posisi 4 ya. Morph 5 ya? Morph kayak sekitar 5 atau 6 gitu. Berarti ini angin segar buat yang di top 3 sih. Rimo, Morph, Boom, HDR, Aero tumbang semua udah. Udah habis ya? Gokil. Ini Wow. definisi semakin kau kejar semakin kau jauh ya. It's real guys. Tapi kita bakal melihat terus menerus karena masih ada winner-winner chicken dinner yang harus diperebutkan oleh tim-tim ini. Bahkan zona yang begitu menarik sudah mulai muncul kembali. Di sisi lain juga ada tim 69 yang lagi dibombardir, nggak bisa keluar dari bagian lower groundnya. Betul, ini sudah nonton mereka keluar dari area pertahanan karena bom terus berjatuhan. Inner merupakan seorang Fionza juga menumbangkan dia di posisi yang cukup terbuka dari angle-nya tim Inner. Tapi Inner nggak bisa bergerak dengan bebas juga karena ada BFD yang bakal nembak mereka kalau mereka bergerak terlalu cepat. Yes, 69 dihujani granat seperti meteor, benar-benar menghalangi pergerakan mereka. Mau maju, ada lagi yang meledak, mau maju, ada lagi yang meledak, dan itu dia granat lagi yang connect ke arah depan. Dan masih ada tembakan dari Kenot dari sisi lain. Ternyata Inner pun di sandwich dari kiri dan kanan. 69 sudah berhasil dipulangkan dan Inner juga dipulangkan oleh Power Danger. Iya, tampaknya kita bakal dari tim Power Ranger diam-diam dari belakang mendapatkan 7 total kill. Sementara waktu ini kita bakal lihat tinggal 7 tim tersisa, 16 yang masih live. WB satu-satunya tim yang masih lengkap dengan 4 anggota mereka.
Yes, ternyata WB masih mengejar poin supaya bisa semakin jauh dari hashtag-hashtag yang berada di bawah. Dan Fitzmo kali ini juga sudah mulai melakukan setup granat. 13 kill dia udah kantongin, benar-benar barbar banget. Dan juga Bonafide Nux seorang diri melakukan spray ke depan, tapi ternyata posisinya terbakar. Nux panik, nggak tahu mau kemana, dan akhirnya menyisakan Ucup yang masih melakukan healing di belakang sana. Yap, dan kita bakal kali ini juga dari tim BFD. Nux pelan-pelan maju ke depan, masih ada Ucup di belakang. Masih ada Ucup yang bakal melakukan healing-healingnya. Belum terpantau sih berapa persen yang punya. Benar, dan juga Debs tuh kayak melakukan healing di belakang sana. Betul. Jadi ada dua tim yang melakukan healing juga, tapi sementara kalau kita lihat by positioning Genocide, mereka udah yang paling enak, mereka udah dapetin posisi dari gudang, juga tinggal apakah mereka bisa mempertahankan posisi yang sekarang. Makanya kita bakal melihat seperti apa eksekusi dari Genocide. Sementara ini West Bandits benar-benar menakutkan dengan 4 player yang masih tersisa. Bahkan kali ini masih bisa untuk merangkak-rangkak maju, tidak terdeteksi juga oleh Genocide. 4-4 ya? 4-4-nya, dan dia pegang AUG, dia udah ngambil airdrop. Wow, ini bahaya banget, tapi nggak punya healing sama sekali. Nol, sama sekali boosting healing gak ada yang punya, kecuali Oh, no. Fitzbox dia punya 2. Kita bakal kain juga dari seorang Genocide, masih juga menahan gempuran dari tim WB. Debs di belakang masih menahan juga sakitnya Blue Zone. Nux tertumbangkan. Kita bakal kali ini dari tim WB mulai terpantau, tapi dari tim WB bisa juga melakukan trading 1-for-1 knock terhadap lawannya. Yes, lihat Debs 2K, bahaya banget itu di belakang sana, masih belum ada yang nge-spot juga, tapi Kipe nampaknya udah mulai ngelihat ke belakang, stepnya terdengar, dan akhirnya Void dipulangkan oleh seorang RR, dan itu dia akhir juga dari RR, langsung saja ditangkap oleh Genocide. Yap, kita bakal dari Ucup tinggal 2 versus 8 Oh my lagi, God. tapi Ucup Masih bisa. tumbang ternyata di posisi ketiga. Tapi jumlah poin placementnya 10 poin itu udah konsisten banget dari tim BFD. Yes, BFD sudah membawa pulang poin yang cukup nampaknya, tapi kali ini yang belum cukup adalah dari West Bandits yang masih pengen melakukan clutch ke dalam depan sana, nggak punya healing sama sekali. Oh no, 2 versus 1 situation kali ini masih berusaha untuk menghindar, tapi masalahnya bomnya. granat itu dia mengakhiri match terakhir kita. Winner chicken dinner untuk Genocide. Yes, sangat bom yang begitu tepat langsung menumbangkan tim WB ke arah lobby dan membuahkan hasil WWCD yang baru lagi untuk kita di DGL kali ini. Yes, usaha yang tidak sia-sia dari Genocide bisa mendapatkan WWCD, pastinya ini kayak suatu prestasi tersendiri juga pasti untuk Genocide, karena pertama kalinya mereka mendapatkan WWCD Yes. di babak play-ins kita. Dan bisa bilang penutupan yang manis lah bagi mereka. Penutupan yang manis Merasakan banget. juga WWCD meskipun memang di game terakhir. Betul, so ya itu dia tadi match kita di Sunhawk yang berlangsung dengan cukup pasif juga ya. Pasti tetap mirip dengan beberapa healing stretch yang memang kayaknya nih sangat-sangat laris manis banget untuk healing stretch-nya. Kenapa? Karena 3 pemain yang dikirimkan ke depan, kalau mereka bisa dapetin point kill bagus banget, tapi dengan 1 orang yang taruh di belakang juga, ini adalah jaminan untuk mereka bisa mengamankan placement point. Benar. Tapi tadi yang benar-benar gokil tuh West West Bandits. Bandits ya, diam-diam Iya. tiba-tiba dapat 8. Nah yang gue seneng ya, mereka udah di atas. Hajar Mereka aja semuanya. nggak goyang gitu, nggak Betul. ada mikir santuy dah atau healing dah. Dihajar semua orang. Betul. Benar. Dan ya West Bandits termasuk ke dalam tim yang tadi kita bahas juga, mereka berada di dalam zona atau dalam circle. Jadi mereka tuh bareng dengan HDR juga yang tadi, sebagaimana ketika HDR turun di sana